untuk patternnya ini condong ke bearish rising wedge ya untuk namanya gitu. Kalau kalian perhatikan, karena kan dia dari bawah ya kan, dari bawah ke atas gitu teman-teman ya. Jadi ini condong untuk bearish rising wedge karena dia break di bagian bawah sini. Jadi kalau untuk selling point sebenarnya kalau kita lihat ya, kemarin itu kurang lebih di 35 37 ya. Kalau kalian ada dapat nih, lumayan nih, beberapa kali dia bolak-balik ya untuk retest di bagian sini gitu sebelum dia tembus untuk retest ke selling point kedua kita. Jadi untuk kalian dapat sell kemarin, congrats ya di area sini. Lalu kalau untuk kalian yang dapat sell juga di 40 ya, ini sebenarnya agak cepat karena posisi pada saat ya spike dari 34 ke 40 ya sampai 42 ini itu posisi pada saat lagi news gitu. Oke, kenapa sih kalau kita lihat mengenai news ini, kan kita kalau pakai investing itu pasti nggak ada ya gitu. Jadi kalau kalian perhatikan, memang kalau untuk investing sometimes itu nggak tercatat untuk newsnya ya. Jadi kita kadang-kadang harus download juga tuh aplikasi MyFXBooks di sini gitu. Nah di MyFXBooks menurut saya ini ada nih gitu. Jadi sometimes di investing nggak ada, saya akan cek di MyFXBooks untuk newsnya gitu. Di kemarin itu ada menarsa perdagangan itu jam 20.30 ya. Dan hasilnya memang bagus dari 64.5 ya ke 63.2. Jadi memang positif untuk DXY. Makanya gold ini apa ya bahasa itu, dia melanjutkan melakukan penurunan gitu teman-teman. Dia melakukan penurunan dan DXY juga sempat spike ke atas ya, sempat spike ke atas karena posisi news yang memang memungkinkan atau bagus untuk DXY. Cuma kan kalau news itu kan hanya sentimennya atau hanya bertahan beberapa jam ke depan aja gitu ya. After that ya DXY balik lagi nih ke pergerakan aslinya, yaitu sideways gitu teman-teman. Nah ini untuk gold ya, setelah DXY nya ini turun ya pada saat dia news ya, DXY naik, dia sempat turun kurang lebih ke level harga ya. Jadi turun lebih ke level harga 2031.8 ya, baru dia naik lagi langsung ke 2041 gitu. Jadi kan kalau kita lihat DXY ini sempat turun nih. Nah pas DXY turun ini, gold manfaatin momen itu untuk naik ke 2040 dan 2041 gitu teman-teman. Nah cuma kalau di sini memang terjadi cukup cepat ya pada saat news. Jadi kalau kalian nggak dapat nggak masalah karena masih ada banyak kesempatan lagi ya. Saya kemarin juga ada nunggu di 39 ya. Pada saat dia pergerakannya udah agak reda, ternyata masih belum dapat juga gitu. Oke, jadi nggak apa-apa, kita akan cari ini entry lagi untuk hari ini gitu. Oke, kemudian kalau kita lihat lagi untuk hari ini, sebenarnya saya masih fokuskan untuk sell ya, terutama untuk gold ini, karena kalau kita lihat posisinya DXY ini lagi bersiap-siap ya, sepertinya dia akan melakukan breakout ya, tapi nggak hari ini kalau saya lihat gitu. Paling kalau dia mau breakout pun besok ya, karena besok itu ada news CPI gitu. Dan kalau dari CPI ini sih memang kalau kita lihat dari hasil tenaga kerja itu bagus ya untuk DXY itu sendiri. Jadi let's see aja bagaimana kenyataannya ya. Tetap kita butuh untuk lihat dari real reportnya dia gitu teman-teman. Kalau dari forecast ya dan data yang ada sih menunjukkan positif gitu, tapi let's see aja bagaimana ya. Kita realistis aja sih gitu, ngikutin data gitu kan. Walaupun kita udah melihat kok ini akan bagus, tapi ya biasa aja datanya itu jelek gitu teman-teman. Oke, jadi gitu ya. Nah untuk selling point, kalau kita ngomongin selling point lagi nih, nah ini yang bagian menarik kan gitu. Untuk yang selling point, paling kalau saya personal, saya mau nunggu lagi kurang lebih di 3537 untuk selling point pertama ya. 3537 ini saya hilangin dulu ya. 3537 lah, saya mau nunggu lagi di area sini. Kemudian 4043 ya, ini selling point kedua. Terus selling point ketiga itu saya masih coba ambil di 48 dan juga 50 gitu teman-teman. Jadi ada 3 selling point ya. Yang pertama 3537, kemudian 4043 dan ada di 4850 gitu. Tapi ini masih belum terkonfirmasi oleh harga ya, karena belum sampai nih harganya ya, masih di 31.8 gitu ya kan. Ya kita nunggu aja gitu. Kalau dapat
harga naik ke sini, ini yang kita tunggu, baru kita ambil ancang-ancang untuk entry ya. Lihat konfirmasi dulu, jadi masih butuh konfirmasi untuk selling point di sini teman-teman. Karena kalau kita lihat untuk 30 menit ini masih ada bullish engulfing ya, dan dia juga udah break naik di atas 2030 lagi ya, kan kemarin dia sempat ke 2026 ya. Nah ini udah break naik 2030, artinya masih ada kesempatan dia untuk retest ke 36 atau sampai 38 ini lagi gitu. Maka ini jadikan sebagai selling point yang pertama gitu. Nah itu kalau dari pribadi, kacamata pribadi saya personal. Tapi kalau kalian punya pandangan lain ya nggak masalah gitu, kalian boleh paparkan juga, kalian boleh jelaskan di kolom komentar, karena memang untuk teknik kali ini sangat-sangat personal gitu. Jadi satu chart gini aja ya, bahasanya itu bisa ada 4 atau bahkan 5 pandangan dari setiap orang gitu teman-teman. Oke gitu ya teman-teman ya. Nah kalau untuk buy zone ya, kalau untuk kita cari buy zone ya, untuk short atau scalp ya dikit-dikit itu di 26 ya, 26 27 oke lah di sini ya, 26 27 masih oke. Ya mulai dari 28 lah, 28 26 ya gitu. Ini short aja, tapi nggak bisa kita hold yang terlalu harus sampai 50 atau 60 pip gitu ya. Palingan kalau kita jackpot aja itu bisa di atas 50 gitu ya. Terus itu buy zone yang pertama sih ya, itu dari sini ke sini. Terus buy zone yang kedua itu sih saya maunya nunggunya di sini gitu, jadi langsung ambil di bawah di 20 sama 16 gitu range-nya. Ini yang kedua itu, ini yang pertama, ini yang kedua. Nah habis itu yang ketiga belum ada, paling ketiga itu di 2010 gitu, tapi ini kan masih jauh ya kan, jadi let's see nanti bagaimana gitu teman-teman. Ini udah disiapin SNR-nya, cuma belum dibikin zonanya gitu. Kita fokus ke dua zona ini dulu untuk jadi buy zone. Lalu kalau di atas 2000 berapa ini, 2043 ya, atau sorry 2050, baru kita cari ancang-ancang buy zone lagi dengan target di 2054 sampai 57, dan tertingginya itu sampai level harga 64 dan 66 gitu. Ini tertingginya untuk target buy kita gitu teman-teman. Karena di bawah 2050 saya pribadi masih cari selling point gitu untuk gold ini sendiri. Kecuali di atas 50 baru kita fokus lagi untuk cari buy point dengan target yang tadi udah kita sebutkan di atas gitu. Oke ya, jadi gitu ya. Untuk saat ini saya akan tunggu dulu sampai ke kurang lebih yang mendekatin 36 inilah gitu, mendekatin 36 kayak 34, 35, baru kita akan lihat lagi kira-kira harga ini bisa untuk kita masuk entry gitu. Atau kalau dia turun ya mendekatin 28, 26, kita akan lihat lagi nih dia bisa ngedapetin entry point ini gitu teman-teman. Oke. Jadi mungkin sekian dari saya untuk hari ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton, dan sampai jumpa pada video berikutnya.